di gunung turun. Benar, dua ekor ular naga. Tapi katanya bener dibuat sama ular, Mak. Hah? Dibuat sama ular. Iya, Jalan ular lewat gitu, jalan Pak. ular lewat, makanya kan cuma di tengahnya doang yang udah lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BBC Explore. Oke teman-teman, setelah beberapa hari yang lalu kita menelusuri jejak-jejak dari Kerajaan Tarumanegara, dan sekarang kita berada di Sungai Candrabaga. Nah, jadi inilah penampakan Sungai Candrabaga, peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Mungkin sebelum Kerajaan Tarumanegara ada Sungai Candrabaga ini juga sudah ada dan sudah mengalir dari wilayah Bogor sampai ke wilayah Bekasi bagian utara. Dan sekarang saya sudah bersama dengan sahabat saya yang bernama Kang Rusdi. Lokasi rumahnya Kang Rusdi ini itu persis tepat di belakang Kali Candrabaga yang saat ini sudah bisa dikatakan mati. Dan di aliran sebelah sana itu adalah aliran dari Sungai Candrabaga yang berhulu di wilayah Bogor. Nah, sungai yang ini adalah Sungai CBL. Jadi Sungai CBL ini membelah aliran Sungai Candrabaga, dan aliran Sungai Candrabaga ini langsung menuju ke arah laut. Dan di posisi ini, posisi saya berdiri, ini adalah aliran Sungai Candrabaga yang saat ini sudah mati. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menelusuri Sungai Purba Candrabaga, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kami menyusuri perkampungan yang dilintasi oleh Sungai Candrabaga yang sekarang sudah mati. Sungai Candrabaga ini memiliki panjang sekitar kurang lebihnya 110 km yang berhulu di wilayah Sukamakmur, Bogor Timur. Sungai Candrabaga ini terbentuk karena adanya aliran air dari dataran tinggi di wilayah Sukamakmur dan mengikuti retakan dan lipatan saat menuruni wilayah pegunungan. Kemudian di era Tarumanegara, sungai ini diperbesar lagi untuk menanggulangi banjir yang sering melanda wilayah kerajaan. Prosesnya dulu sini ada perahu yang reduh zaman dulunya. Betul kata Barang masih ada nih. Oh, barang masih ada. Ya, ada. Mahkota ada. Nah, Meja ada. iya. Ayo saya belum mau ngambil loh. Ini bener-bener masih air banget mah. Kagak bosan apa pisang.
cerita Kang Rusdi yang didapat dari kakek ataupun buyut-buyut ya Kang Rusdi itu seperti apa tuh pembentukan dari Kali Candrabaga ini? Jadi begini Pak, Ya. konon ceritanya kali ini terbentuk dari lintasan ular purba. Itu katanya ya, itu katanya sih sebelum era peradaban kerajaan-kerajaan itu ada, kali ini sudah terbentuk. Itu makanya bentuknya itu beda dari kali yang lain, berliku-liku. Berliku-liku, jadi Nah, seperti itu. jalur ular gitu Seperti ular melintas. ya. Nah, setelah itu terjadi, kemungkinan muncullah sebuah kerajaan dan dipergunakan untuk jalur lintas perairan, perdagangan Perdagangan dari Kota Bogor ke wilayah laut. Bekasi bagian utara ya. Wilayah Bekasi bagian utara, langsung tembus ke pesisir pantai Sunda Kelapa. Tuh. Dan selanjutnya turun temurun yang saya dengar dari orang tua zaman dulu, berikut lintasan pada zaman Kejajaran. Oh, jadi ada pengaruhnya antara kerajaan Tarumanegara sampai ke kerajaan Pajajaran ini masih ada kaitannya berarti ya? Ada, karena wilayah Pejajaran pun katanya sih sampai memasuki Kota Bekasi. Penyebabnya kenapa kok bisa Sungai Candrabaga yang sangat-sangat bersejarah ini kemudian diputus terus ditutup dan dialirkan ke sungai baru yang namanya itu CBL? Nah, itu bisa jadi kemungkinan itu untuk membuang aliran banjir yang berlebih. Oh iya. Kalau seandainya mungkin ya, kalau dialirin ke Kali Bekasi ini, ya mungkin bisa jadi nanti meluapnya kan kemari. Meluapnya ke pesisir bagian utara di daerah Muara ini ya? Kalau dialirin langsung ke laut, mungkin langsung dibuang ke laut yang jarak lebih dekat. Itu makanya, ya itu sih mungkin ya, dialirin ke daerah-daerah yang lebih terdekat laut supaya enggak terjadinya banjir. Kali Candrabaga yang ada di belakang rumahnya Kang Rusdi ini banyak banget nih sejarah-sejarah yang memang belum terungkap gitu ya. Nah, kalau menurut Kang Rusdi sendiri itu seperti apa nih latar belakang Sungai Candrabaga dari zamannya Kerajaan Tarumanegara? Dulunya sih latar belakang itu tempat perlintasan, Pak. Jalur perdagangan perlintasan lewat perairan yang katanya sih itu dari beberapa generasi kerajaan, dari mulai Tarumanegara hingga Pajajaran. Saya pernah dengar cerita ya dulu dari orang-orang tua zaman dulu yang pernah cerita. Jadi ada konon katanya ya perahu rombongan dari Kota Bogor, dari arah Bogor ya, dari arah arah hulu ya, menuju laut melintasi Kali Bekasi atau Kali Candrabaga. Ya harusnya kalau menurut saya sih ini kan berhubung sungai sejarah, sungai peradaban sebelum ada zamannya teknologi canggih. Kalau menurut saya sih lebih bagus dirawat. Seandainya pun itu enggak mengalirkan air, ya dirawat biar jejaknya itu ada. Gitu. Syukur-syukur bersih. Gitu, Pak. Kalau saya sih yang namanya sebagai masyarakat, ya alhamdulillah wa syukurillah masih bisa menikmati atau melihat sungai atau kali peninggalan pra sejarah kuno.